semua, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teori feminisme dalam sebuah karya sastra. Karya sastra sebagai karya seni tidak cukup hanya dinikmati keindahannya saja. Lebih jauh dari itu, perlu pula mendapatkan perhatian secara ilmiah, yaitu melalui suatu kajian ilmiah yang bertujuan untuk mengangkat semua aspek yang terkandung di dalamnya, melalui cara-cara atau pola pemikiran ilmiah yang berlaku. Berkaitan dengan analisis terhadap karya sastra, ada berbagai macam model analisis karya sastra yang telah berkembang dengan dewasa ini, salah satunya yakni melalui tinjauan feminisme. Feminisme dalam sastra menitikberatkan perempuan sebagai pusat studi atau pusat kajian. Feminisme dalam sastra berawal dari dua sebab utama. Pertama, keinginan untuk mengkaji karya-karya penulis perempuan, menginginkan sebuah pengakuan bagi para sastrawan perempuan, ingin membongkar dominasi para sastrawan laki-laki, ingin memperkenalkan dan mengkaji tulisan-tulisan para sastrawan perempuan karena selama ini para pengarang perempuan jarang disinggung oleh kritikus. Yang kedua yaitu untuk menampilkan dan merepresentasikan citra perempuan yang selama ini ditekan, ditindas dan didominasi oleh tradisi patriarki. Boleh dikatakan sebagai hasrat untuk membongkar, melawan, dan memberontak terhadap dominasi tradisi patriarki. Dalam ilmu sastra, feminisme berhubungan dengan konsep sastra feminis, yaitu studi sastra yang mengarahkan fokus analisanya pada perempuan. Jika selama ini dianggap dengan sendirinya bahwa yang mewakili pembaca dan pencipta dalam sastra barat ialah laki-laki, kritik sastra feminis menunjukkan bahwa pembaca perempuan membawa persepsi dan harapan ke dalam pengalaman sastranya. Analisis dalam kajian feminisme hendaknya mampu mengungkap aspek-aspek ketertindasan wanita atas diri pria. Menurut Endra Swara, dominasi laki-laki terhadap wanita telah memengaruhi kondisi sastra antara lain. Yang pertama, nilai dan konvensi sastra sering didominasi oleh kekuasaan laki-laki, sehingga wanita selalu berada pada posisi berjuang terus-menerus ke arah kesetaraan gender. Yang kedua, penulis laki-laki sering berat sebelah, sehingga menganggap wanita adalah objek fantasi yang menarik. Wanita selalu dijadikan objek kesenangan sepintas oleh laki-laki. Secara umum, kritik sastra feminis berorientasi pada tiga hal. Pertama, mengkaji karya sastrawan perempuan dan meletakkan kedudukannya setara dengan sastrawan laki-laki. Kedua, menampilkan, menunjukkan, dan merepresentasikan citra perempuan sebagai makhluk yang dengan berbagai cara ditekan oleh tradisi patriarki yang dominan. Ketiga, menekankan pada persepsi yang didasarkan pada pengalaman perempuan. Muara dari kritik sastra feminis yaitu memosisikan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan kaum laki-laki. Pusat perhatian dari kritik sastra feminis adalah ketidakseimbangan dalam merepresentasikan citra perempuan dalam teks sastra. Teori dan kritik sastra feminisme dan kajian gender berkembang pesat karena gerakan emansipasi dan gerakan feminis. Adanya perlawanan dan pembongkaran terhadap ideologi patriarki mempertanyakan posisi pengarang perempuan dalam korelasi sastra, dan upaya untuk merepresentasikan citra perempuan dalam teks sastra. Kritik sastra feminis tidak dapat dilepaskan dari gerakan feminis yang berkembang pada tahun 1960-an. Feminis berasal dari kata feme yang berarti perempuan. Gerakan feminisme berupaya menyadarkan masyarakat bahwa kedudukan perempuan selama ini adalah inferior. Feminisme mengkaji keseluruhan aspek mengenai perempuan, menelusuri aspek-aspek kesejarahannya, klasifikasi, sekaligus menyusup ke keberadaan perempuan dalam kerangka konseptual. Kemudian kita akan masuk dalam topik bahasan utama kita, yaitu kajian feminisme dalam cerpen Lelaki ke-1000 di Ranjangku. Cerpen Lelaki ke-1000 di Ranjangku karya M.H. Ainun Nadjib bercerita tentang seorang wanita yang dianugerahi Tuhan wajah yang cukup cantik dan perawakan yang menawan. Dia adalah primadona atau orang yang paling cantik. Dia memiliki suami yang sangat setia, namun apa yang terjadi? Ia meninggalkannya. Ia sendiri tidak tahu mengapa hidupku seperti ini, katanya. Dalam cerpen tersebut, dijelaskan bahwa sosok yang pertama ia gauli adalah suaminya. Alhasil, hari berganti hari niat untuk berpisah dengan suaminya sebenarnya tidak kesampaian. Namun Tuhan berkehendak lain. Akhirnya ia berpisah. Dari sinilah ia memulai kehidupannya yang serba hitam dalam arti menjadi seorang pelacur. Aspek sosial yang terjadi dalam novel ini sangat jelas bahwa kehidupan seseorang yang berperawakan cantik atau bisa dikatakan artis, namun yang serba mewah dan mencukupi, tidak selamanya menyenangkan. Dalam cerpen Lelaki ke-1000 di Ranjangku karya M.H. Ainun Nadjib,
Seorang wanita yang bernama Nia mengalami masalah psikologis yang tinggi. Hal tersebut berakibat negatif. Sosok wanita yang sebenarnya diistimewakan, namun kenyataannya malah dijadikan wanita penghibur. Cerpen ini memungkinkan pembaca untuk lebih menghayati, merasakan, dan mungkin menghanyutkan kita dalam peristiwa dan situasi yang digambarkan dalam cerpen. Permasalahan-permasalahan sosial yang diangkat dalam cerpen ini dapat membuka wawasan pembaca mengenai masalah-masalah sosial yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Cerpen Lelaki ke-1000 di Ranjangku karya M.H. Ainun Najib akhirnya bukan hanya sekedar reproduksi realitas, melainkan menjadi teks yang mampu mempertajam dan membuat pembaca lebih intens dalam menghayati realitas.